Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. والصدق والإخلاص لله تفض bihima fa innahuma imadal masyra'i. Wasiddiq, sifat siddiq bersungguh-sungguh hanya untuk Allah. Wal ikhlas, kemudian ikhlas lillah, ikhlas kemanya hanya untuk Allah. Ihtafid, jagalah, peliharalah bihima dua sifat ini. Fa innahuma imadul masyra'i, karena dua sifat ini adalah tiangnya syariat. Pembahasan pada kita Ramadan ya, ini insyaallah berbeda dengan yang di luar Ramadan. Kita lebih banyak insyaallah pada pembahasan tentang bagaimana menata hati. Karena dalam hal ini segala aturan syariat itu adalah tertumpu pada hal yang diharamkan dan hal yang diwajibkan. Dan semua itu berkaitan dengan hati yang berkehendak. Karena itulah disebutkan bahwasanya seluruh anggota badan kita ini setiap pagi mewanti-wanti akan hati. Wahai hati, takutlah pada Allah. Kalau kamu baik, kita semua baik. Jika kamu buruk, kita semua adalah buruk. Artinya mata tidak akan melihat kecuali dia punya kehendak. Hati pengen lihat A, maka dia lihat. Kaki nggak mungkin melangkah kecuali hati berkehendak. Tangan tidak akan berbuat baik atau jahil kecuali hati yang berkehendak. Pendengaran pun sama. Mendengar Quran, mendengar musik, itu hati yang berkehendak. Sehingga dalam hal ini seluruh anggota badan itu dia bergerak. Tapi ada motor besar yang menggerakkan seluruh anggota badan ini. Namanya adalah hati. Kalau bahasa medisnya itu akal. Itulah orang yang gak berakal, maka dia bebas daripada hukuman. Orang yang gak berakal atau gila, silahkan. Mau gak sholat mau ini silahkan. Toh dia nanti juga masuk surga. Tapi yang berakal, nah ini, dia punya hati. Dan hati inilah sebagai motor. Sehingga dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, Inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam badan itu terdapat segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan jadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini buruk, busuk, fasadal jasadu kullu, semua anggota badan akan berbuat yang buruk juga. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Tapi hati di sini bukan yang bentuk sanubari, itu tidak. Tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah yang sifatnya adalah abstrak, gak kelihatan.
nggak kelihatan. Karena itulah orang-orang kafir. Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa dijadikan memahami. Nggak bisa dipakai untuk memahami mana hak mana batil. Artinya hatinya ada. Secara ilmu biologi diperiksa jasadnya ada hatinya. Tapi kayak nggak ada gunanya. Kenapa? Karena tujuan hati adalah untuk memahami kebenaran. Sementara mereka tidak mau mendengarkan itu. Sama dengan orang-orang muslim yang punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami mana syariat Allah. Mana tentang hak, mana yang batil tidak digunakan. Sehingga dalam hal ini pembahasan tentang bagaimana seseorang itu membersihkan hatinya, jiwanya dari segala hal yang buruk serta menghiasinya dengan segala perkara yang baik itu merupakan kewajiban. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Wa qad khaba, dan sungguh telah sia-sia perbuatan amalnya. Sia-sia dia. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, tetap membiarkan jiwanya ini kotor, tidak terdidik. Sehingga dalam konteks ayat inilah para ulama mengatakan termasuk kewajiban seorang muslim adalah memperhatikan batinnya dia. Kalau hanya memperhatikan dohir ya fikih Pak. Fikih itu bukan dohir, sholat, puasa itu fikih yang bahas. Tapi kalau urusan hati, ini ada ilmu at-tazkiyah, ilmu pembersihan jiwa, atau mungkin yang lebih populer dengan nama ilmu tasawuf. Tasawuf ini termasuk wajib juga ya, bukan ilmu yang sunnah atau apa, dia wajib. Cuman istilah tasawuf itu baru, kita nggak mau merek, terserah mau ngasih merek apa terserah sampean. Tapi intinya ilmu ini di Al-Quran ada, di hadis ada, di zaman sahabat ada, bahkan Nabi SAW sebagai pendidik dalam hal itu. Disebutkan di antara tugas Nabi, wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Tujuan Nabi, tugas Nabi yuzakkihim, mentazkiyah mereka para umatnya. Baru wa yu'allimuhumul kitab, mengajari mereka alkitab wal hikmah. Tazkiyah dulu. Tazkiyah ini apa? Tadi pendidik jiwa. Pendidikan jiwa. Ya, sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia ingin diberi ilmu, maka wadahnya dibersihkan dulu. Susu yang sangat segar, kalau diletakkan di gelas yang kotor, yang punya gelas gak bisa minum. Dia juga gak bisa bagikan ke orang lain. Orang gak suka lagi. Sehingga orang kalau mau mendapatkan susu tersebut, dia harus bersihkan gelasnya. Baru dia dapat. Nah kalau gelasnya kotor, bagaimana mau dikasih? Ini ibarat bagaimana ilmu yang dari Allah Ta'ala itu diberikan kepada hati yang bersih dulu. Kalau hatinya penuh kotor, maka nggak bisa dikasih itu. Nah, itu di dalam ibaratnya seperti itu. Dikatakan di sini di antara kewajiban hati adalah as-siddiq. As-siddiq ini artinya bersungguh-sungguh hanya untuk Allah. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah, jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq. Itu orang-orang yang benar-benar mencari ridha Allah. Gak ada tujuan lain. Bukan tujuan dunia, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan banyaknya masa. Nah, siddiq ini hanya diperoleh orang yang mengerti. Seseorang yang mengerti tujuan dia hidup di dunia, maka dia akan bisa siddiq. Dan itu sudah sering kita ucapkan daripada
ajaran Rasulullah SAW dalam sholat kita, yaitu wajan iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, wa nusuki, seluruh ibadahku. Ibadah di sini jangkauannya lebih luas. Bisa itu sodako, bisa itu bangun masjid, bisa itu ngadakan pengajian. Ya, kalau sholatnya sudah lillah, ya, maka akan nanti bisa semua ibadah karena Allah. Sehingga kan itulah Allah meletakkan pertama inna sholati, sholat dulu. Sholatnya harus karena Allah. Kalau sholatnya enggak karena Allah, maka sulit ibadah yang lain karena Allah. Kasih contoh nih. Seseorang yang dia mungkin kalau di masjid enggak lepas daripada rida. Mungkin rapi dia, tapi enggak tahu kalau di rumah kayak apa. Kalau sholat di rumah bagaimana? Apakah sama modelnya kayak ketika di masjid atau beda? Kalau beda, ya berarti enggak sidik. Berarti enggak benar-benar dia sholatnya. Ada yang dia cari selain ridho Allah. Nah, ini. Nah, kalau ketika dia sidik di dalam sholat, khusyuknya ketika sholat bareng orang sama ketika sendirian. Fasihnya dia dalam membaca ketika bersama orang sama dengan sendirian. Lamanya sujud dia di rumah sama dengan sujud dia ketika di masjid sama. Maka insya Allah dia sudah lillah dalam sholatnya. Sholatnya sudah lillah. Kalau sudah sholat lillah maka naik. Kemana itu? Wa nusuki. Semua ibadahku. Maka semua ibadah kalau sholat baik, maka ibadah yang lain insya Allah lillah. Patokannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Pertama kali yang diperiksa dari amal seorang hamba itu sholatnya. Fa in kubilat kubila sairu a'mali. Kalau sholat dia diterima, ya, maka amal yang lain akan gampang diterima. Tapi wa in ruddat, kalau ditolak sholatnya itu, apalagi yang enggak sholat, rudda sairu amali, maka akan ketolak semua amal-amal yang lain. Artinya akan dipersulit pemeriksaannya. Karena itulah jangan heran kalau orang sudah mengentengkan sholat, puasa lebih mengentengkan lagi. Jangan heran. Ustaz fulan siang-siang kok makan pentol itu. Dia sholat enggak sholat wajar. Kalau sudah sholat aja dia tidak teratur, apalagi ibadah yang lain. Ini sudah patokan ya. Sehingga dalam hal ini Allah menjadikan bahwasanya acuan khusyuknya seseorang di dalam seluruh ibadah itu dalam sholat. Ketika ibadah itu sudah baik, maka akan baiklah kehidupannya. Wa mahyaya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau ibadahnya semua karena Allah, hidup dia karena Allah. Kalau sudah hidupnya ini karena Allah, maka siap-siap dia mendapatkan wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku hanya untuk Allah, dapat husnul khotimah. Jadi orang jangan berharap dia bisa wafatnya lillah di jalan Allah, kecuali hidupnya harus di jalan Allah. Hidup di jalan Allah tidak bisa dia raih kecuali ibadahnya harus karena Allah. Ibadah karena Allah tidak bisa didapat kecuali sholat dulu karena Allah. Disinilah mengapa urutannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua patokan untuk lillah karena Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini disebutkan walikulli mu'min hadduhu minas siddiq biqadri imani wa bihasabi hali fi magamih alladhi huwa fi.
Setiap orang yang beriman, kadar sidiknya, kadar kesungguhannya menggapai ridho Allah itu tergantung imannya. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin murni sidik dia pada Allah. Tapi kalau imannya rendah, maka ada campuran. Ya, karena Allah juga karena ini. Karena Allah juga karena ini. Kenapa? Imannya tidak sempurna. Sehingga dikatakan di sini, wa man kana shadiqan fi jamil umur fahuwa siddiq. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh dalam segala perkaranya. Urusan niat, niat lillah, enggak ada niat yang lain. Urusan amal, amal lillah. Ucapan, ucapan lillah. Tidak bicara kecuali memang karena Allah. Karena itulah orang-orang yang memberi nasihat, ya, itu tujuannya apa sih? Cari ridho Allah. Karena cari ridho Allah itulah berat diterima oleh hati yang sakit. Sehingga disebutkan oleh guru kita, ciri-ciri hati yang dia berpenyakit, hati yang sakit itu sulit nerima nasihat. Mungkin dia secara dohir dengar, tapi hatinya, siapa Anda mau nasihati saya? Siapa Anda nasihati saya? Nasihati diri sendiri aja dulu. Nah, itu hatinya ngomong gitu terus. Atau wah, belum baik kok ngasih nasihat. Kenapa? Karena berat. Nasihat ini nerimanya itu berat. Kecuali hati yang memang benar-benar bersih bisa dia terima nasihat. Kenapa? Karena tadi nasihat itu keluar dari orang yang tujuannya memang cari ridho Allah. Tidak ada niat yang lain kecuali agar Allah ridho. Sehingga yang nerima juga orang-orang istimewa. Siapa itu? Yang hatinya gak berpenyakit. Agak berat gitu. Sehingga orang yang dia shadiq dalam segala umur, maka dapat titel siddiq. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu shadiq dalam segala umurnya. Kemudian dikatakan di sini, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, arba'un man kunna fi faqad rabih. Ada 4 sifat mulia. Siapapun yang punya 4 sifat ini, maka dia sungguh orang yang beruntung. Kalau sudah beliau bilang orang beruntung, bukan untung punya duit banyak. Bukan untung orang yang punya jabatan banyak, bukan. Itu bukan keuntungan, Pak. Kenapa? Karena ujian. Jadi jangan dikira orang yang banyak harta itu nanti tenang di akhirat. Nah, hitungannya banyak itu. Sampai-sampai Nabi SAW itu pernah berkata kepada Siti Aisyah, miskin Abdurrahman bin Auf, kasihan Abdurrahman bin Auf itu. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang hartanya itu termasuk melimpah, sama kayak Sayyidina Utsman. Kata beliau, miskin, kasihan Abdurrahman bin Auf itu. Padahal beliau termasuk 10 orang yang masih hidup. Waktu hidup, Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf di surga. Langsung Nabi bilang, termasuk 10 sahabat yang dapat kabar gembira dengan surga waktu masih hidup. Tapi pernah Nabi itu berkata kepada Siti Aisyah, miskin Abdurrahman bin Auf, kasihan Abdurrahman bin Auf itu. Siti Aisyah mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Sahabat yang lain lari ke surga, tapi dia merangkak. Dia ke surganya merangkak. Kenapa? Banyak peninggalannya. Banyak peninggalannya. Jadi jangan dikira orang meninggal dalam keadaan banyak harta terus tenang, jangan. Sehingga nggak ada titel keberuntungan di dalam duniawi itu nggak ada. Di mana keberuntungan itu? Disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga, maka dialah yang beruntung. Ini sering dibaca ketika talqin. Harusnya bukan untuk yang meninggal, yang hidup juga harus paham itu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun gemerlap duniawi,
Kesuksesan duniawi itu hanya hiasan yang menipu. Illa mata'ul ghurur, hiasan yang menipu. Ada yang pemain bola sukses. Dari mana suksesnya? Ada yang banyak pialanya sukses. Iya, sukses apa itu? Semu itu. Yang mana kalau dia seperti itu tapi nggak sholat, percuma dia. Neraka juga ujungnya. Seperti itu tapi dia berzina, neraka juga ujungnya. Apa sukses di mana dia? Jadi ini yang penting. Jangan kita jadikan sukses itu urusan dunia. Nggak ada gunanya. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ada 4 sifat. Yang mana kalau ada orang punya 4 sifat ini dia sungguh sukses. Apa itu? Yang pertama as-siddiq. Ada kesungguhan dia kepada Allah. Ciri siddiq itu dia cukup dengan pengetahuan Allah. Tidak perlu dengan pengetahuan orang. Berarti apa? Senang menyembunyikan amal. Anda sembunyikan kemanapun Allah pasti tahu. Dan itu sudah cukup karena yang balas Allah. Yang membalas amal cuma Allah. Ngapain juga selain Allah harus tahu. Betul. Kalau orang yang nggak siddiq, dia nggak cukup hanya Allah yang tahu. Dia pengen selain Allah juga tahu. Agar dia diakui sebagai orang ahli ibadah, orang yang alim, orang yang pinter ceramah, orang biar tahu ini loh saya. Kalau dia lillah, ngapain harus orang tahu? Kalau dia lillah nih. Karena dia tahu Allah Maha tahu dan hanya Allah yang bisa balas. Gak ada siapapun yang bisa membalas amal Anda kecuali Allah. Kalau sudah tahu seperti itu, ngapain nyari tahu? Minta diketahui orang, gak usah. Dari sini sifat orang yang siddiq itu senang menyembunyikan amal. Disebutkan oleh seorang ulama, usahakan engkau ini sebagaimana gak senang orang tahu maksiatmu, maka engkau juga itu gak senang orang tahu ketaatanmu. Kita kan kalau tahu orang tahu maksiat malu kita, waduh, bisa malu saya, ketahuan saya. Sama, ketika Anda beramal baik harus seperti itu juga. Bahkan di antara ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, apa? Disebutkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas-malasan. Kenapa? Karena mereka gak yakin ada pahala, gak percaya ada neraka itu. Bahkan kenabian Nabi Muhammad mereka ingkar. Cuman biar dikatakan muslim, ya sholat. Akhirnya ketika ada, waduh sholat lagi, malas-malasan. Tapi harus, kenapa? Agar dikira muslim. Yura'unan nas. Mereka menampakkan amal mereka kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk mendapat pengakuan sebagai muslim. Padahal hatinya kosong dari iman. Agar orang bilang, oh muslim ini buktinya sholat dia. Yura'unan nas. Dari sini ciri orang munafik apa? Yaitu seneng pamer amal. Seneng orang itu ngerti, ini loh saya. Yang ahli dzikir, yang ahli gini, ini loh saya. Gak cukup dengan Allah Maha tahu, cukup gak itu. Dia pengen orang lain juga ngerti. Selain Allah juga ngerti. Ini yang repot. Ciri ketiga apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Gak banyak zikir. Ini, gak banyak zikir. Sedang zikirnya cuma habis sholat. Ya, tasbih itu diambil dari gantungannya cuma habis sholat. Habis itu taruh lagi, gak dipegang kecuali sholat yang kedua. Gak senang zikir. Orang munafik gak senang zikir. Bahkan kata ulama, saking gak senangnya, sampai mereka bikin orang yang senang zikir jadi gak senang zikir. Wah, so alim nih. Akhirnya yang pegang tasbih gak jadi pegang tasbih. Mungkin banyak ada dalilnya itu kebanyakan zikir. Yang seperti ini dia gak senang zikir sampai-sampai pengen orang lain gak zikir juga.
Nah, ini sehingga jadilah orang mukmin yang benar-benar, yaitu jauhi sifat-sifat tersebut. Yang kedua al-haya, sifat malu. Sifat malu ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam disebutkan al-haya minal iman. Rasa malu itu dari keimanan. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Kalau orang yang punya rasa malu kepada Allah, maka dalam setiap keadaan dia dalam keadaan baik. Karena dia tahu Allah memantau dia terus. Dalam kesendiriannya atau berkumpul dengan orang, Allah melihat. Bahkan niat di hatinya Allah tahu. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, istahu minallah haqqul haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka sahabat tanya, ya apa ya Rasulullah malu yang sebenarnya itu? Kata Nabi, antahfadur ra's wa ma wa'a, yaitu menjaga apa-apa yang ada di kepalamu, pandangan, ucapan, pendengaran, ya. Wal qalba wa ma hawa, dan apa yang ada di hatimu jagalah. Jangan ada kertekan pengen dolim orang, pengen ini, jangan. Kalau memang ada langsung tepis. Oh, enggak boleh, langsung tepis. Itu rasa malu pada Allah. Sehingga dalam hal ini seseorang kadang malu kalau dilihat orang yang dia segani. Contoh depan gurunya, ulama besar, malu dia. Waduh, pas main PS dilihat guru gak enak. Pas diseiring pacaran dilihat gurunya gak enak. Padahal Allah lihat dia. Sehingga dalam hal ini seseorang itu hendaknya harus memiliki orang yang dia segani dalam setiap keadaan. Kalau mungkin kita langsung kepada Allah terlalu tinggi, andainya nggak kenal Allah, kita aja belum kenal Allah, bagaimana bisa malu pada Allah? Pertama satu dulu apa? Pada guru. Karena itulah ilmu itu ya didapat hanya dengan berguru. Kalau hanya banyak membaca itu wawasan aja, belum ilmu. Banyak wawasan oke, tapi ilmu belum. Ilmu itu ketika ada yang memberi, ada yang menerima. Sehingga disebutkan la yu'khadul ilm illa min afwahir rijal. Tidak diambil ilmu yang hakiki kecuali dari lisan-lisannya orang-orang besar. Orang bisa terdidik karena ada pendidik. Nah, pendidik inilah yang menjadikan Anda itu malu jikalau Anda maksiat jika depan dia. Anda malu, aduh depan gak enak. Itu harus ada. Kalau sudah Anda terlatih untuk merasa malu di depan manusia yang Anda hormati ini, bayangkan bagaimana kalau yang melihat saya kayak gini nih Rasulullah. Padahal setiap Kamis disebutkan seminggu sekali itu amal kita disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu, katakan ya Muhammad kepada umatmu, beramallah, kerjakan apapun. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, akan melihat amal kalian nantinya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Siapa orang beriman ini? Para keluarga kita yang sudah wafat. Itu tiap Kamis disodorkan amal kita. Jadi yang pengen orang tuanya dikubur nangis terus, ya silahkan maksiat terus. Ya, yang pengen orang tuanya dikubur nangis terus lihat amalnya, silahkan maksiat terus. Ya apa nggak bikin sedih? Disebutkan Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi SAW itu Mi'raj di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Disebutkan oleh Rasul, Nabi Adam itu sebelah kanannya banyak daripada anak cucunya. Kiri juga sama. Tiap kali melihat kanan, beliau senyum, ketawa. Kenapa? Orang-orang ahli taat. Samping kanan ahli surga daripada dzurriyyatnya. Ketika melihat yang sebelah kiri, beliau menangis. Siapa itu? Ahli neraka daripada dzurriyyatnya.
Maka kata Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, demikianlah para orang tua yang sudah meninggal, mereka itu senang ketika disodorkan amal baik kita. Oh, fulan ngaji, fulan sodako, fulan sholat malam, fulan hadir majelis, senang. Tapi ketika disodorkan amal-amal buruk kita, ya, maka mereka menangis sejadi-jadinya. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, di antara doa orang-orang yang sudah meninggal kenalan kita, keluarga kita itu, apa doa mereka ketika melihat amal buruk kita? Allahumma la tumidhu hatta tatuba alaih. Ya Allah, jangan sampai engkau matikan dia kecuali engkau kasih tobat dulu. Bisa jadi arti tobat di sini kita dibuat susah, dikasih banyak ujian, banyak penyakit biar rontok itu dosa, sehingga kita meninggal dosanya sudah kosong. Ustaz, kenapa sih saya hidupnya sumpek terus? Bisa jadi itu doa orang-orang meninggal yang sayang pada Anda. Jangan dimatikan dulu ya Rob. Sampai habis dia punya dosa. Caranya apa? Sementara kita kurang istighfar, kita kurang amal baik, ya diperes dengan musibah-musibah, masalah-masalah, diperes tuh. Baru meninggal dalam keadaan dia bersih. Jadi dosa itu kalau tidak kita istighfari sampai rontok, ya. Kalau tidak seperti itu, maka Allah kasih kita ujian bertubi-tubi sampai rontok juga. Jadi pilihannya cuma dua. Ini untuk orang yang dipilih jadi ahli surga. Tapi kalau naudzubillah dipilih untuk neraka, nggak bisa seperti itu. Sehingga jangan heran kalau ada orang ahli maksiat kok nyaman terus hidupnya. Ini kok maksiat kok enak terus, makmur terus, jangan heran. Bisa jadi naudzubillah kepilih untuk nerakanya. Tapi heranlah bagi orang yang dia ini dalam hidupnya dalam ketaatan terus. Tapi banyak musibah. Ketahuan untuk banyak musibah, iya, itu untuk menaikkan derajatnya. Para sahabat, pembesar-pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu musibahnya ini banyak. Padahal mereka ini orang-orang terhebat setelah Nabi Muhammad. Bahkan sampai wafat pun itu tidak lepas daripada ujian. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggalnya diracun. Diracun, bukan meninggal dalam keadaan enak dikumpul keluarga, diracun. Sayyidina Umar ditusuk 6 kali perutnya untuk sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi Abu Lu'lu'ah, waktu subuh ditusuk. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman meninggal digorok lehernya waktu baca Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu sujud terakhir 17 Ramadan dipukul pakai pedang beracun kepalanya, sehingga tengkoraknya itu hampir pecah. Tapi karena beliau orang yang kuat, 3 hari baru meninggal. Ini orang-orang yang seperti ini meninggalnya itu masih dalam ujian. Terus kita nganggap kita harus nyaman gitu. Nah, ya, kalau kita melihat orang-orang hebat-hebat yang besar di sisi Allah derajatnya, kita ini nggak ada apa-apanya, merasa malu. Dan mereka ketika meninggal itulah awal berbukanya mereka dari puasa dunia. Puasa dunia, puasa dari apa? Dari kesenangan. Wis nggak senang dulu, nggak apa-apa. Sayyidina Umar tuh jadi khalifah, pakainya cuma 1 helai, 1 lembar aja. Nggak ada salinannya. Karena itulah sering terlambat ke kantor karena nyuci dulu. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau meninggal dihitung harta warisnya itu habis, semuanya milik pemerintah diberikan semua, dibalikan ke pemerintahan. Karena beliau cuma mengatakan ini hak pinjam saja, bukan hak saya. Orang kita selesai Pak. Seperti ini loh, yang mereka ini menjadi contoh untuk kita. Bahwasanya kebahagiaan bukan di dunia. Ya. Ini orang-orang yang harus kita jadikan tolok ukur untuk kita ini, sudahkah kita nyampe ke derajat mereka atau minimal 10% lah. Kemudian yang ketiga kata beliau, asyukur. Termasuk daripada sifat mulia yang bikin orang itu beruntung adalah sifat syukur. Syukur ini apa sih? Syukur itu merasa puas dengan pemberian Allah.
Dan syukur inilah yang Allah janjikan, orang yang bersyukur akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu pada kalian. Ya, apa cara menggali syukur, Ustaz? Menggali syukur itu caranya lihat orang yang lebih bawah dari kita urusan dunia. Kita sering lihat orang-orang selebritis yang hartanya sekian, gajinya sekian. Akhirnya kita merasa paling sengsara. Sengsara saya, gak kayak beliau, gak kayak dia. Akhirnya apa? Gerutu terus pada Allah, ngeluh terus kepada Allah. Karena kita lihatnya yang lebih tinggi. Coba jalan-jalan ke rumah sakit, lihat tuh ada orang yang gak bisa jalan, yang kalau kamar kecil harus ditemenin orang, malu dia. Siapa yang gak malu? Kita buang air kecil dilihat orang, tapi apalagi gak bisa, harus dipapah dia ke kamar kecil. Bersyukur, alhamdulillah ada kaki, alhamdulillah. Lihat orang gak bisa lihat. Itulah disebutkan oleh seorang ahli hikmah. Jika engkau masih mengeluh hidupmu, ya, tanya itu orang buta, betapa gelap dunianya. Tanya orang yang buta itu, gelap betul dunianya. Kita bilang terang-terang, dia nggak ngerti terang. Tanya orang tuli, betapa sepinya hidup dia. Sepi, orang tuli itu nggak dengar apa-apa. Kita bisa dengar suara burung, suara musik, suara ini, suara qasidah, suara Quran, dia nggak dengar apa-apa. Sepi dia punya dunia itu. Terus kita mau ngeluh apa ya? Harusnya mereka ini yang lebih berhak ngeluh, tapi nggak ngeluh mereka. Ini, sehingga dalam hal ini bersyukur. Dan untuk memetik syukur tadi, sering melihat orang-orang yang apa. Bahkan Nabi SAW itu dalam doanya, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada engkau mudah mengerjakan kebaikan. Watarkal munkarat, mudah meninggalkan yang mungkar. Wahubbal masakin, dan minta cinta kepada orang miskin. Jadi termasuk doa yang jarang orang panjatkan. Minta cinta kepada orang miskin. Sekarang kita ini mau kenalan aja, oh enggak. Takut ketularan, repot nanti ketularan miskinnya. Ya Allah. Padahal Nabi itu disebutkan oleh sahabat, kana aktsaru julasaihi al-masakin. Kebanyakan teman duduk Nabi orang-orang fakir. Kenapa? Kalau tahu keadaan mereka, cerita mereka gini, kita bersyukur, alhamdulillah. Masih ada yang lebih parah. Masih ada yang lebih susah dari kita. Saya bersyukur sampai. Ketika bersyukur itulah Allah tambahin nikmat. Yang kedua, cara orang bisa bersyukur, jangan sering kepo nasib orang. Jangan sering pengen tahu keadaan orang. Nanti Anda akan iri. Kalau iri, syukurnya kurang. Contoh ya, sama sampean, ya, nggak ada kenal, nggak ada apa, ya, tahu-tahu bupati ngasih uang ke Anda 1 juta. Oh, seneng Ustaz, saya 1 juta. Tahu-tahu teman Anda juga bukan kenal bupati, kasih 5 juta. Hanya Anda bilang, loh, di perasaan Anda, kok saya kurang ikhlas gini 1 juta. Teman lihat satunya kasih 10 juta, tambah susah Anda. Padahal nggak ada yang berkurang dari Anda. Justru Anda dikasih. Tapi ketika melihat teman Anda kasih 5 juta, yang hanya 10 juta, Anda merasa susah. Padahal apa yang berkurang dari Anda? Nggak ada yang berkurang. Yang berkurang itu syukurnya. Kenapa kurang bersyukur? Melihat nasib orang lain lebih baik dari Anda. Coba Anda tidak ngerti nasib orang, Anda aman, Pak. Yang bikin kita kurang syukur itu karena kita kepo. Itu bagus ini. Nah, akhirnya merasa dirinya kurang. Coba dia memperhatikan nikmat Allah yang ada pada dirinya, itu sudah cukup. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan nikmat Allah pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Pikirkan.
Kita kurang bersyukur gara-gara membandingkan. Ini. Jadi dalam hal ini syukur itu ya, itu dengan dua tadi perkaranya. Ya, mengenali nikmat dengan cara kita lebih melihat orang-orang di bawah kita urusan dunia. Dan yang kedua, tidak banyak pengen tahu urusan orang-orang yang lebih dari kita, nggak usah. Tapi justru kebanyakan acara-acara di TV itu yang lebih-lebih semua yang ditayangkan, jarang yang kurang-kurang. Paling kalau sampean pengen lihat kabar yang kurang-kurang itu, lihat yang bedah rumah itu bikin kita syukur, alhamdulillah nggak separah itu. Uang kaget, nah itu kita banyak bersyukur itu misalnya. Tapi jarang sudah kayak gitu. Dan kemudian rezekinya orang yang bertakwa itu tidak disangka-sangka. Dalam Al-Quran sedang juga di ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Ditambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Apa korelasinya? Untuk yang bertakwa ini kok nggak disangka? Tujuannya satu, apa? Untuk memperbesar syukur. Ya. Karena disebutkan rezeki itu kalau sudah Anda duga tanggal 7 cair sekian. Sudah diduga tiap bulan tanggal 7 segitu. Lihat ada apa bunyi ting, oh alhamdulillah. Alhamdulillahnya biasa, kenapa? Sudah prediksi. Tapi uang kaget, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahnya besar dia. Sujud syukur langsung dia. Kenapa? Tiba-tiba ini Allah pengen menambah nikmat orang bertakwa sehingga diberi rizkinya tiba-tiba. Tidak diprediksi. Karena itulah orang bertakwa rezekinya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka. Untuk apa? Agar syukurnya bertambah. Syukur bertambah, Allah tambahi juga. La in syakartum la azidannakum. Kata ulama, ini yang dikejar. Tambahan Allah inilah yang ditunggu-tunggu. Kalau rezeki itu sudah aturannya, sudah tulisan dari Allah Ta'ala, di ketetapan itu. Tapi tambahan ini nggak ada tulisannya. Tambahan ini bonus dari Allah, itu yang dikejar. Cara apa? Syukur. Bahkan di antara Thariqah Syadiliyah, Imam Abu Hasan Asy-Syadili itu beliau pernah memberi nasihat gini, kalau mau makan yang lezat-lezat. Tidak apa-apa, yang mahal, yang lezat. Kalau ada duit ini maksudnya ya. Kalau mau minum yang enak-enak. Untuk apa? Memperbesar syukurmu. Biar syukurmu besar. Ya, beda berbuka air putih sama es beda, Pak. Air putih, alhamdulillah, Ustaz. Ya, bisa buka. Kalau es, alhamdulillah, kayak mantap gitu alhamdulillahnya. Nah, itu yang bikin Allah menambah kalau kita syukurnya besar. Syukurnya besar sehingga Allah tambahkan. Ini Thariqah Syadili ya, maksudnya Syadili seperti itu. Ya, artinya apa? Gunakan apa nikmat yang pada Anda, gunakan, jangan disimpan aja. Sehingga itu dia maksud dalam ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan, tampakkan itu. Karena Allah itu pengen, dalam hadis sebutkan, ketika Allah memberi nikmat seorang hamba, nikmat itu tampak pada dia gunakan. Sehingga termasuk aib gak baik, orang itu kaya tapi menampakkan sederhana. Alasannya kenapa? Mau hidup sederhana, zuhud aja, zuhud. Kalau Anda zuhud, Anda bagi-bagi. Kalau zuhud bagi-bagi, ini disimpan aja. Bukan zuhud itu, Pak. Zuhud itu bagi-bagi. Ini bukan zuhud, takut dimintai proposal. Kalau pakaian necis datang dari proposal ini. Kenapa? Minta sumbangan ya, bukan itulah. Pakai pakaian yang biasa aja biar enggak ketahuan. Ini yang repot. Beda niat, Pak. Ya, beda niat.
Sehingga dalam hal ini ya, yang terakhir adalah wa husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ya, kalau bahasa akhlak ini ya semua daripada kewajiban hati itu akhlak. Bahkan akhlak itulah satu-satunya yang Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya. Walaupun Nabi itu ahli ibadah, atau bukan karena kecerdasannya, dan Nabi itu paling cerdas, tapi karena akhlak. Allah memuji Nabi karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang dipuji akhlak. Dan akhlak ini dari mana, Ustaz? Hati yang bersih. Hati bersih, akhlak pasti baik. Pasti baik. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, innar rajul la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Seseorang itu dengan modal akhlak baik, dia bisa mendapat derajat orang yang senang bangun malam padahal jarang bangun malam. Yang senang puasa sunnah padahal jarang puasa sunnah. Tapi karena akhlak baik bisa nyampe derajat itu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dari kalian duduknya nanti di akhirat denganku, yaitu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Sehingga dalam hal ini jangan diremehkan akhlak baik. Itu memang bukan dzikir. Kadang ada orang dzikir hatinya hasud. Ya, pegangnya tasbih masih merendahkan orang, repot, Pak. Bahkan kadang-kadang kita dapati akhlak baik itu orang-orang yang mungkin ya pengetahuan agamanya kurang, tapi memang sudah dasar dari hatinya baik. Mungkin bisa jadi dia perempuan yang jarang jilbab, tapi akhlaknya baik. Jadi akhlak baik ini patokannya memang betul ilmu agama. Tapi itu harus dari hati yang baik, yang bersih, baru keluar yang baik juga. Ya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memperhatikan batin kita sebagaimana kita memperhatikan dohir kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai paripurna majelis ya, ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah musibah, kadang-kadang musibah ini ada misalkan tabrakan atau itu takdir, katanya saya bukan takdir itu. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau sudah kita protapnya itu sudah kita tentukan, misalkan bannya harus bagus, itu tidak supirnya ngantuk dan sebagainya. Itu saya bilang bukan takdir, itu kesalahan kita. Itu bagaimana Pak Ustadz itu menjawab yang seperti itu. Allah itu Maha Rahim, tapi ternyata Tuhan selalu disalahkan gitu. Misalkan dia sekolah nggak belajar, seharusnya dia belajar kan, belajar rajin seperti orang yang kaya itu, dia kerjanya siang malam, kerja keras. Ada yang biasa-biasa kata takbir, saya bilang bukan takbir itu karena kita. Itu bagaimana Pak Ustaz itu? Minta pencerahannya gitu. Ya, dalam diantara disebutkan di dalam hadis, termasuk rukun iman itu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Jadi ini harus hati-hati dalam hadis itu, dan yang buruk. Artinya apa? Kita cuman bisa berusaha. Keputusan final Allah. Berapa banyak orang ya punya S3 nganggur juga. Sudah diatur semua kendaraannya gini. Ditabrak juga, bukan dia nabrak, ditabrak juga. Banyak orang senang olahraga, meninggal juga karena penyakit. Bahkan dokter pun kadang-kadang meninggal ke penyakitan juga. Dari sini kita cukup ikhtiar. Ya, kita memang diharuskan ikhtiar. Tapi kita bukan menentukan. Menentukan itu Allah. Contoh kita punya anak 3, 4. Semua kita kasih jatah pendidikan yang sama.
Kita perhatikan makannya, kita perhatikan gizinya, sampai les-les sama. Tapi apakah semua makmur? Apakah sama semuanya, sukses semua? Tidak. Pasti beda. Kenapa? Karena yang ngatur bukan kita, yang ngatur Allah. Yang ngatur ini anak sukses, nanti anak ini kurang sukses, ini gagal. Allah yang ngatur. Padahal kita sudah ngasih pendidikan yang sama. Ini untuk anak kita ya, apalagi yang lain. Dari sini kita harus sadar, saya bukan ngatur, saya cuman berusaha. Finalnya Allah. Finalnya Allah. Sebab apa kita nyalakan Allah? Bukan. Sebab kejadian di alam ini, kerajaan Allah kan alam ini. Walillahi mulkus sama wal ard. Dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Segala yang terjadi di kerajaan Allah tidak mungkin bukan kehendak Allah. Kalau sumpama ya Presiden Pak Prabowo di Indonesia punya power yang kuat, tapi masih kok ada yang kecurian, berarti kan belum kuat powernya. Masih ada kok yang korupsi, masih ada kok yang orang terdolimi. Padahal Pak Prabowo tidak ingin itu terjadi, tapi terjadi. Berarti apa? Tidak valid, tidak kuasa dia dalam mencegah itu, enggak kuasa dia. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, tidak mungkin ada yang bisa merongrong di kerajaan Allah. Allah bilang A, terus ada yang minta B, enggak mungkin. Artinya apa? Semua yang di alam ini kehendak Allah. Ustaz, kan itu setan. Pertanyaannya, setan ciptaan siapa? Ciptaan Allah ya sudah, ciptaan Allah juga. Cuman adab kita, jangan menisbatkan yang buruk kepada Allah. Jangan nisbatkan yang buruk pada Allah. Kenapa kau maksiat? Sudah takdir Ustaz, apa lagi? Loh ini repot, ini nggak boleh. Anda punya ikhtiar, Anda pun bisa milih surga, milih neraka, itu pilihan Anda. Milih neraka silahkan, ya sudah. Itu, jangan sampai menisbatkan sesuatu yang buruk pada Allah. Kenapa engkau membunuh fulan? Sudah takdirnya, Ustaz, saya membunuh apa lagi? Repot lagi. Tidak boleh. Tapi tetap kita mengatakan tidak ada kejadian di alam ini kecuali Allah yang berkehendak. Tapi kehendak jelek jangan diarahkan pada Allah. Karena itulah dalam Al-Quran disebutkan biyadihil khair. Hanya tangan Allah lah semua kebaikan. Padahal wasyar juga, buruk juga sama. Allah yang megang kendali. Lihat doa Nabi Ibrahim ketika beliau bermunajat. Alladzi huwa yut'imuni wa yusqi. Dialah yang beri aku makan, beri aku minum. Wa idza maridtu fa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim mengatakan, jika dia membuat aku sakit gak bilang gitu. Kenapa? Adab. Memang yang bikin sakit Allah. Penyembuh juga Allah. Cuman Nabi Ibrahim dengan adabnya gak mengatakan, kalau Allah memberi aku sakit, Allah yang beri kesembuhan. Enggak. Wa idza maritu, kalau aku sakit, fa yashfi, dia penyembuhku. Nah, ini adab ya. Tapi hakikat kita mengatakan semua di alam ini kejadian itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enak. Antara iman dan akhlak ini harus kita bedakan. Ya. Tanya lain? Sombong, ujub, takabur, iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini untuk menyikapi ini memang semua orang kan bisa mengintrospeksi diri terhadap. Kalau kita melihat mungkin katakanlah masalah ini itu kan salah satu penyakit hati. Orang misalnya salah satu contoh pekerjaan ini, tapi dia bisa murah. Tapi orang yang sudah mungkin pekerjaan itu belum bisa murah atau bisa naik haji gitu. Padahal kan bagi yang mampu kan ya. Nah, hal-hal ini untuk menghilangkan penyakit hati itu, Ustaz, kira-kira kita mungkin hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu penyakit hati. Kita tidak menyadari oh misalnya sila kalau kita melihat
sholatnya mungkin tidak ketinggalan waktu, tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia kadang-kadang melihat seseorang yang berbuat maksiat, kita kadang-kadang mau menunggu mau apa. Padahal hati kita ini sebenarnya merasa mungkin kita ada sifat ujub atau apa bagaimana gitu. Hal-hal ini yang sulit kita hilangkan dalam kehidupan kita sekarang. Pada intinya bagaimana menghilangkan penyakit hati. Karena penyakit hati ini hal-hal yang menghilangkan amal-amal yang kita tadi benar-benar kita di Pak Ustaz. Ini sangat penting sekali seperti yang dibahas oleh Pak Ustaz tadi. Terima kasih. Iya, namanya penyakit-penyakit ya. Penyakit bukan satu, penyakit-penyakit. Ya obatnya masing-masing. Kalau saya ditanya, Ustaz apa obatnya pusing, batuk, jantungan ini, ya saya nggak bisa nyebutkan satu resep. Saya tanya dulu, penyakit apa sampean? Batuk, oh komik ini. Jantung, oh pil ini. Harus tahu dulu penyakitnya. Karena itulah membahas penyakit hati ini, obatnya tergantung penyakitnya. Sehingga membahas paling lama belajar itu belajar ilmu hati. Kalau fikih nggak lama Pak. Sampai kalau cerdas, belum setahun semua fikih sudah bisa. Asal waktunya fokus. Bisa, sebelum setahun dari bab bersuci sampai jinayah bisa sampai. Tauhid nggak banyak, rukun iman yang 6 Anda pelajari selesai. Yang lama ini urusan hati. Kenapa? Karena dia kita obatin satu, yang satunya tumpuk. Yang satunya kita tutup, yang baru diobatin kemarin muncul lagi. Sampai kapan? Sampai meninggal seperti itu. Kecuali orang yang basir, yang melek betul akan penyakitnya, ngerti dia. Dan dia ada dokter khusus, namanya dokter hati. Kalau istilah kita itu murabbi, pendidik, dokter hati. Itu harus punya. Sebab dia yang akan negur, akan gini. Bisa jadi ini orang sudah alim, pengikutnya banyak, santrinya ribuan, tapi ada penyakitnya, ya harus ditegur. Sehingga kata guru saya, setiap orang alim harus punya guru. Kalau nggak punya guru, dia merasa benar terus, dia diikutin. Dia ngomong pasti nggak ada muridnya yang negur, ya iya semua. Tapi harus ada yang negur. Kenapa? Karena tadi harus ada guru. Kalau enggak, maka banyak tersesatnya dia. Apalagi kalau sudah dijadikan rujukan orang. Semua orang pasti bilang, iya, nggih guru, nggih. Itu sulit untuk bisa baik kalau dia punya penyakit. Harus ada guru yang negur dia. Dari sinilah membahas penyakit hati ini nggak ada selesainya. Tapi tadi setiap hari harus kita periksa. Ya, contoh hasud, apa sebabnya? Orang kalau mau tahu obat, dia harus tahu faktornya dia kena ini apa. Isinya itu sampai cabut di akarnya. Kalau cuma motong rumputnya, akan tumbuh lagi. Cabut seakar-akarnya dia. Sombong, apa sebab sombongnya? Karena ilmu, karena ibadah, karena harta, karena ganteng, karena sterek badannya, karena pinter kelahi, pinter ini. Nah, situ obatnya di situ. Sehingga dalam hal ini semua yang punya kelebihan ada sombong, pasti itu. Semua yang punya kelebihan ada sombong. Kenapa? Karena dia akan merasa lebih baik dari yang nggak punya. Itu pasti itu. Nah, itu obatnya tergantung nanti. Nah, ini semua sudah dibahas. Nah, karena itulah untuk membahas masalah penyakit ini pelan-pelan. Tapi, obat untuk keseluruhan cuma satu. Apa? Jangan pisah majelis taklim. Itu aja. Jangan pisah majelis taklim. Karena Anda akan diobati terus. Sakit ya datang diobati. Itulah majelis taklim itu obat untuk hati yang sakit. So, kadang-kadang saya hadir majelis tersinggung, itu berarti kena penyakitnya. Jangan kalau berhenti, tambah separah. Tidak apa-apa lanjut. Perih memang. Sumber tetra kena borok Pak, perih Pak. Tapi insya Allah sembuh habis gitu. Nah, ini seperti itu adalah penyakit. Tergantung penyakitnya. Penyakit itu banyak Pak. Sangat banyak penyakit hati itu. Dan obatnya itu sudah disebutkan dalam hadis, dalam ayat Quran sudah banyak. Dan para ulama, masya Allah sudah menggali itu
dan mereka memberikan resep-resepnya. Ya. Dan semoga dengan itu kita diberi oleh Allah kebersihan hati, sehingga dengan kebersihan hati itulah kita bisa menikmati sholat kita, menikmati baca Quran kita, menikmati zikir kita sebagaimana orang-orang soleh menikmatinya. Ala hadiniyah kuliyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil anbiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un qir birridha mikal ghuyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.